Perkenalkan, saya Adilendira Cahyani, kelas 3E Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Baik, silahkan simak videonya berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana baik langsung maupun tidak pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Melalui investasi, investor bertujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Karena investasi merupakan persiapan masa depan, sebaiknya investasi dilakukan sebelum seluruh pendapatan yang dimiliki digunakan untuk kebutuhan dan keinginan sehari-hari atau yang lebih dikenal dengan pay yourself first. Materi selanjutnya yaitu jenis investasi. Yang pertama ada emas, yang kedua properti, yang ketiga saham, yang keempat deposito, dan yang kelima ada reksadana. Yang pertama ada investasi emas. Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi modal terhadap logam mulia. Bagi sebagian besar kalangan, bentuk investasi ini terbilang menguntungkan karena nilainya yang terus naik. Lain halnya dengan investasi seperti saham yang nilainya bisa naik turun secara signifikan. Contoh dari investasi emas ialah investasi emas perhiasan, investasi emas batangan, dan koin emas. Selanjutnya ada investasi properti. Investasi properti adalah pembelian properti real estate yang ditujukan untuk mendapatkan return of investment, baik melalui hasil sewa, penjualan kembali, atau keduanya. Properti itu sendiri dapat dimiliki oleh investor perorangan, investor dalam bentuk kelompok, atau sebuah korporasi. Contohnya ialah seperti rumah, apartemen, ruko, kantor, dan tanah. Yang ketiga ada investasi saham, yaitu penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atau atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham. Contohnya ialah berupa surat berharga yang menyatakan tentang kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang keempat ada investasi deposito. Investasi deposito merupakan produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Deposito umumnya dipilih sebagai instrumen investasi bagi investor dengan risiko profil tidak tinggi. Yang kelima ada investasi reksadana, ialah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Untuk materi yang ketiga ialah metode penilaian investasi. Yang pertama, metode net present value atau NPV. Yang kedua, metode payback period atau PP. Yang ketiga, metode profitability index atau PI. Yang keempat, metode average rate of return atau ARR. Yang kelima, metode internal rate of return atau IRR. Yang akan saya bahas ialah metode payback period, metode net present value, dan metode internal rate of return. Yang pertama ialah metode payback period. Metode payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Berikut contoh soalnya ialah PT Belajar sukses berinvestasi sebesar $100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas. Tahun pertama arus kas $50.000, arus kas kumulatif $50.000. Yang tahun kedua arus kas $40.000, arus kas kumulatif $90.000. Tahun ketiga $30.000 arus kas kumulatifnya $120.000. Tahun keempat arus kas $20.000, arus kas kumulatif $140.000.
Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B per C dikurangi B kali 1 tahun sama dengan 2 ditambah $100.000 dikurangi $90.000 per $120.000 dikurangi $90.000 dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah $10.000 per $30.000 dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 21/3 tahun. Jadi payback periodnya adalah 21/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan sebanyak $100.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya ada metode net present value. Metode penilaian investasi net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Contoh soalnya, manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah Rp 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar Rp 50 juta per tahun selama 5 tahun. Untuk penyelesaiannya adalah sama dengan dalam kurung 50/1 ditambah 0,12 ditambah dalam kurung 50/1 ditambah 0,12 maka 2 ditambah dalam kurung 50/1 ditambah 0,12 maka 3 ditambah dalam kurung 50/1 ditambah 0,12 maka 4 ditambah dalam kurung 50/1 ditambah 0,12 pangkat 5 dikurangi 50. Hasilnya sama dengan dalam kurung 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurangi 150. Hasilnya 180,24 dikurangi 150. Hasilnya ialah 30,24. Jadi nilai NPV adalah 30,24 juta rupiah. Metode penilaian yang ketiga atau yang terakhir ialah metode internal rate of return. Adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Contoh soalnya ialah pabrik Pak Budi mempertimbangkan usulan investasi senilai 130 juta rupiah tanpa nilai sisa. Pendapatan arus kas per tahun ialah 21 juta rupiah selama 6 tahun. Diasumsikan RRR sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Penyelesaiannya adalah sebelum menghitung IRR kita perlu menghitung NPV terlebih dahulu. Dicoba dengan faktor diskonto 10% sama dengan NPV sama dengan arus kas kali faktor diskonto dikurangi investasi awal sama dengan 21 juta dikali 5,8979 dikurangi 130 juta sama dengan 659.000. Dicoba dengan faktor diskonto 12% sama dengan 21 juta dikali 5,7849 dikurangi 130 juta sama dengan min 6.649.000 rupiah. Karena NPV mendekati 0 yaitu 659 juta rupiah dan min 669 juta rupiah, artinya tingkat diskonto antara 10% sampai 20%. Untuk menentukan ketepatannya kita perlu melakukan interpolasi. Caranya adalah
Selisih bunga 10%, selisih PV 130.659.000. Selisih PV dengan OI 130.659.000. Selisih bunga 12%, selisih PV 123.351.000. Sedangkan selisih PV dengan OI Rp 130 juta. Selisih bunga 2%, selisih PV-nya Rp7.308.000. Sedangkan selisih PV dengan OI Rp 659.000. IRR sama dengan 10% ditambah dalam kurung 659.000 per 7.308.000 dikali 2%. IRR sama dengan 10,18%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut lebih baik ditolak. Alasannya IRR kurang dari 13%, yang artinya tidak layak secara finansial. Materi yang keempat atau yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan dari setiap metode penilaian investasi. 1. Kelebihan dan kekurangan metode payback period. Kelebihannya ialah 1. Payback period memberikan informasi tentang kapan lamanya dana investasi akan kembali. 2. Payback period memberikan informasi tentang jangka waktu break even point. Ketiga, payback period bisa menjadi alat pertimbangan sebuah resiko. Keempat, payback period bisa membandingkan dua jenis investasi yang mempunyai return dan resiko yang sama dengan hanya melihat lamanya tempo pengembalian atas investasi. 5. Dampak investasi yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan bisa diminimalisir. Kekurangan payback period. Yang pertama, payback period mengabaikan profit atau penerimaan investasi yang diperoleh setelah masa payback period tercapai. Kedua, payback period tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau value of money. Ketiga, payback period tidak memiliki informasi tentang tambahan value yang bisa diterima perusahaan. Yang keempat, payback period hanya mengukur rentang waktu kembalinya dana investasi. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode net present value atau NPV. Kelebihan metode net present value ialah 1. Nilai waktu dari uang turut diperhitungkan. 2. Nilai sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan. 3. Arus kas selama masa investasi proyek turut diperhitungkan. Untuk kekurangannya ialah 1. Apabila proyek mempunyai nilai investasi yang beda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut lebih baik. Yang kedua, manajer keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi. Yang ketiga, kelayakan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus kas. Faktor usia lamanya investasi juga bisa mempengaruhi. Yang ketiga atau yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan internal rate of return. Kelebihannya yang pertama, metode internal rate of return tidak mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, dasar penghitungan menggunakan aliran arus kas. Yang ketiga, tidak berefek pada aliran arus kas selama periode investasi. Yang keempat, hasil perhitungan dalam bentuk prosentase. Yang kelima, metode internal rate of return lebih mengutamakan cash inisial atau kas awal daripada arus kas belakangan. Untuk kekurangannya internal rate of return yaitu 1. Membutuhkan perhitungan biaya modal yang menjadi batas terbawah dari nilai yang kemungkinan bisa tercapai. Yang kedua, perhitungan internal of return lebih rumit dibandingkan metode yang lain. Yang ketiga, tidak dapat membedakan antara proyek atau investasi yang memiliki perbedaan dalam ukuran dan keadaan investasi. Yang keempat, dalam perhitungan bisa menghasilkan
hasil internal rate of return ganda atau bahkan tidak menghasilkan nilai internal rate of return sama sekali. Jadi karena materi sudah selesai saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.